Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Senang sekali Ibu di bulan Februari masih bisa melakukan Zoom meeting kepada kalian. Baik, untuk anak-anak Ibu yang Ibu sayangnya dan Ibu banggakan, sebelum kita mulai Zoom meeting ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sempat Ibu jelaskan minggu lalu untuk soal ini, cuman ada kendala di PPT yang PPT-nya nggak keluar sama Excel-nya. Untuk itu hari ini mari kita mulai kembali dengan pembahasan soal yang ada di perusahaan dagang Wijaya. Mohon disimak dengan baik ya. Nah, ini ada 10 transaksi di mana nanti akan kita catat ke dalam jurnal khusus. Nah, sebentar Ibu kasih yang Excel-nya. Nah, karena ini kita akan melakukan pencatatan ke dalam buku besar, langkah pertamanya kalian harus tahu dulu daftar nama akun untuk perusahaan dagang, di mana kategorinya ada kelompok aset, dan aset pun dibagi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Current aset adalah aset lancar atau harta lancar, kelompok 1-1. Kelompok 1-2 adalah kelompok fixed asset atau aset tetap. Kelompok 2-1 adalah kelompok kewajiban lancar. Kelompok 2-2 adalah long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Kelompok 3-1 adalah untuk equity atau modal. Kelompok 4 adalah kelompok pendapatan. Kelompok 5-1 adalah harga pokok penjualan. Kelompok 6 adalah beban. Kelompok 8-1 untuk pendapatan dan beban lain-lain. Kelompok 9-1 untuk kelompok beban dan kerugian. Kemudian, tujuan daripada kalian mengetahui ini adalah untuk memasukkan akun apa yang akan kita masukkan di jurnal khusus, yaitu untuk nomor akunnya dan nama akunnya. Selanjutnya, dimulai dari tanggal 6. Tanggal 6 dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar Rp1 juta secara tunai. Perhatikan, dijual barang, artinya kita menerima uang tunai atau kas perusahaan bertambah. Untuk itu, kalian buat dulu ininya nama dari perusahaan, kemudian jurnal penerimaan kas atau nama lainnya cash receipt journal. Di bawahnya adalah periodenya. Kemudian kalian buat kolom ini di mana description adalah kalian ambil dari nama perusahaan. Untuk kelompok debit ada cash in bank dan sales discount. Kelompok kredit ada sales, penjualan, dan akun receivable ataupun piutang dagang. Dan di kolom lain-lain ini untuk akun yang tidak ada di sini seperti cash in bank, sales discount, sales, dan akun receivable. Dan akun name dan ACC nomornya diisi dari mana? Dari akun name yang tadi di depan nih, daftar nama akun.
Nah, tanggal 6 ya dijual barang. Berarti tanggal 6 diisi PD Sukma. Cash in bank, kas yang bertambah, uang yang bertambah 1 juta. Dijual barang, artinya salesnya ada di kredit. Lalu tanggal 8 diterima pelunasan. Artinya perusahaan memperoleh uang dari hasil pelunasan piutang dagang. Maka cash in bank bertambah di debit dan akun receivable berkurang ada di kolom kredit. Tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar Rp500.000 kepada PD Micu. PD ini artinya perusahaan dagang. PD Micu nilainya berapa? 500. Dijual, kata dijual artinya sales atau penjualan sekitar 500. Kemudian total ini adalah hasil dari tanggal yang sudah diisi dengan nilai nominalnya. Begitupun dengan kolom kredit, total hasilnya 1.500.000 dan kolom akun receivable hasilnya adalah 1 juta. Untuk akun number dari mana? Nih, cash in bank. Cash in bank kelompok 111-1100 cash in bank. Begitupun dengan kelompok sales dan akun receivable. Setelah melakukan pencatatan ini, kalian harus merekap apa saja yang direkap, yaitu nomor akun dan nominalnya. Di kolom debit, ini ACC0 adalah nomor akun. Kalian turunkan nomor akunnya mana yang di debit. Debit nih, kelompok debit ini. Pindahkan ke kolom sini. Nominalnya juga dipindahkan. Totalnya tetap 2.500.000. Dan kolom kredit ada apa aja? Ada sales dan akun receivable. Kolom kredit. Nah, untuk memasukkan debit dan kredit, kalian mulai dari nomor akun yang paling kecil dulu. Bukan berarti dari sini dulu, tapi pilih akun dengan nomor terkecil dulu. 1.300, kemudian 4.1100. Hasilnya balance kan antara debit dan kredit. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan mengenai jurnal penerimaan kas? Sudah, berarti udah paham. Lanjut ya ke PJ. Apa itu PJ? PJ adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Nih ada transaksinya. Tanggal 2 dibeli barang dagangan dari PT Indofood 10 juta rupiah dengan faktur 126 dengan syarat 3/15 N/30. Masukkan tanggalnya 2. Description-nya nama perusahaan. Merchandise inventory adalah persediaan barang dagang. Ini yang disediakan di jurnal pembelian. Dan apabila ada nama akun di luar merchandise inventory, masukkan ke kolom akun name dan nomor akunnya. Berikut dengan amount. Amount ini adalah jumlah nominalnya. Di kolom kredit ada akun payable atau utang dagang. Karena membeli barang secara kredit, maka masukkanlah merchandise inventory di debit pada akun payable atau utang dagang.
Tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 15 PT Batin nilainya 5 juta. Di kreditnya pun 5 juta. Maka di total antara tanggal 2 dengan tanggal 15 hasilnya 15 juta. Begitupun dengan di kolom kreditnya. Dan akun nomornya merchandise inventory adalah kelompok 11 atau current asset atau aset lancar. Dan kelompok 21 ini untuk di akun payable-nya. Setelah selesai mentotal dan mengisi akun number, kalian membuat lagi recapitulation. Nah, ini ya. Nah, ini udah turunkan dari yang merchandise inventory di debit nilainya. Kemudian yang di kredit 21. Balance antara debit dan kredit yaitu nilainya 15 juta rupiah. Di purchase jurnal, adakah pertanyaan? Tidak ada. Ibu lanjutkan. Di GJ. GJ adalah general jurnal atau jurnal umum. Transaksi di tanggal 5 diterima pengembalian barang dagang dari PD Micu sebesar Rp500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, retur pembelian ini artinya ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan yang kamu beli di penjual. Dan kamu kembalikan lagi ke penjual itu, dan nanti ketika barangnya nanti sudah dikirim ke penjual, maka penjual harus mengembalikan barang yang bagus kepada kamu, kepada si pembeli. Dan bedanya adalah kalau untuk pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan, kalian masukkannya ke jurnal umum, bukan ke jurnal khusus. Ingat itu ya. Tanggal 5. Nah, akun payable dari mana munculnya? Dari jurnal pembelian. Jurnal pembelian, PJ. Akunnya kan merchandise inventory dan akun payable. Jadi kamu buat lagi di GJ atau general journal akun payable dengan merchandise inventory. Referensi adalah nomor akun. Debit kreditnya dengan nominal. Turunkan nominalnya, totalnya ada berapa. Setelah ini dibuat recapitulation lagi, merekap ya. Dengan ACC nomornya, dengan total. Maka balance antara debit dan kredit yaitu Rp500.000. Bagaimana di general journal, sudah paham atau belum? Jadi di kredit itu bisa juga menggunakan kata should have plus participle. Example, I should have sent him an invitation. Dan terakhir ada di CPJ atau Cash Payment Journal. Atau jurnal pengeluaran kas, yaitu terjadi apabila perusahaan mengeluarkan uang untuk keperluan tertentu seperti bayar listrik air, bayar gaji, membeli barang dagangan, membeli peralatan, memberi perlengkapan untuk keperluan operasi perusahaan tersebut. Nah, tanggal 3 dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Tanggal 3 deskripsinya nama perusahaan. Referensi ini nggak perlu diisi kecuali untuk di general journal. Nama akunnya apa? Membeli barang. Berarti persediaan barang masuk ke stok kita.
Akun nomornya masukkan 1.500 dan nilainya 1.500.000. Ingat, ACC nomor dan akun name ditentukan atau kamu cari di akun name. Membeli barang berarti uang kita berkurang, maka ada cash in bank sebesar 1.500.000. Purchase diskon artinya diskon pembelian apabila kita mendapatkan diskon dari si penjual. Tanggal 9 dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar Rp250.000. Tanggal 9 karena di tanggal 9 tidak mencantumkan nama seperti Telkom atau PLN, maka description-nya diisi dengan beban listrik dan telepon. Nama akunnya apa untuk bulan ini? Listrik and telepon expense. Ini ada di kelompok akun nomor 6. Nilainya 250 di debit dan di kredit cash in bank uang kita berkurang 250.000 juga. Tetapi kalau nanti dibayarnya beban, ini kan beban listrik dan telepon bulan ini, artinya Desember transaksi, Desember juga harus bayar beban listrik dan telepon. Tetapi apabila beban listrik dan telepon untuk bulan lalu, misalkan bulan November, berarti akunnya bukan listrik dan telepon lagi, tetapi adalah expense payable. Apa itu expense payable? Utang beban atau utang biaya yang timbul dari aktivitas perusahaan bulan sebelumnya. Setelah itu tanggal 10 dibayar semua hutang kepada PT Indofood. Artinya periode sebelumnya terjadi penjualan dan sekarang harus dibayar karena sudah waktunya. Untuk itu maka kita menerima utang waktu itu dan akhirnya utang payable atau utang dagang yang sudah kita bayar masuk ke kolom debit. Dibayar semua hutang artinya uang perusahaan berkurang, ada di kolom cash in bank atau kas di bank. Setelah selesai, totalkan. Akun payable ada 10 juta. Ini akun nomornya kelompok 211. Yang ini nggak usah di sini lagi. Pengecualian untuk akun name dan ACC nomor, dia diisinya di kolom ini. Nggak usah turunin lagi. Dan di kolom kredit, cash in bank nilainya 11.750.000 dengan akun nomor 1100. Setelah itu direkap kembali. Nah, ini kan tadi Ibu bilang, kalian harus merekapnya dengan urutan nomor terkecil dulu. Mana nomor terkecil dari debit? Ini kelompok debit. Yang nomor paling kecil mana? 1.500.000. Mana lagi yang terkecil? Ini 21. Nilainya 10 juta. Terakhir baru yang 6.110. Hasilnya 11.750.000. Di kolom kredit hanya ada satu akun number yaitu cash in bank. Balance kan antara debit dan kredit. Baik, sampai sini. Adakah yang mau ditanyakan? Ayo, kelas 11 AKL 1 dan 2 nih, ada berapa yang hadir?
Gimana, udah paham belum? Yang hadir ada 38, dikurang 1 Ibu, berarti 37. Aditya Putra, Alhamdulillah Adi Widodo hadir nih. Semoga kedepannya hadir terus dan tugas-tugasnya pun juga dikerjakan. Aang nggak ada ya, Aang Adi Lukman, Muhammad Juniatno, Afifah nggak hadir. Aditya Putra hadir, mana orangnya? Ayo, Bu. Adi Widodo. Halo Adi. Iya, Bu. Hadir. Nyimak nggak? Nyimak, Bu, nyimak. Nyimak, berarti nanti Ibu kasih tugas dikerjakan ya. Iya, Bu. Ibu absen dulu nih. Nama-nama anak yang rajin dulu yang Ibu sapa. Saya rajin kan, Bu? Ya, semoga rajin terus-terusnya. Sama apa lain juga rajin. Ibu lagi absen dulu nih. Udah ngerti belum penjelasan materi hari ini? Gampang apa susah? Nah, udah 37 anak yang hadir. Gimana nih? Penjelasan Ibu bisa dipahami nggak? Nah, kalau ada tugas, dikerjainnya di buku besar. Karena dari awal untuk mapel ini kan pakai buku besar. Kenapa? Ini ntar kepake di kelas 12, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kalian membuat jurnal, itu lebih rapi karena kan kapasitas bukunya lebar. Gimana, paham dengan materi ini? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Ini diam semua berarti udah bisa nih. Pulang dong, Bu. Saya telat, Bu. Siapa telat? Adi Widodo, Bu. Saya telat. Kamu yang belum disimak yang mana? Yang jurnal apa? CRJ, cash receipt jurnal, kalau perusahaan menerima uang dan uang perusahaan bertambah. PJ, purchase jurnal, terjadi untuk transaksi pembelian secara kredit. GJ, general jurnal. Ini untuk akun atau transaksi selain di jurnal khusus, artinya untuk pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. CPJ yaitu cash payment journal untuk transaksi yang mengeluarkan uang atau kas perusahaan berkurang. Satu lagi ada jurnal penjualan, tidak Ibu jelaskan karena ini kan ada di LKS kalian halaman 62 gitu. Kalau nggak ada artinya udah bisa, mudah-mudahan Ibu kasih soal buat latihan, jangan lama-lama ngirimnya, maksimal 3 hari. Bisa nggak? 3 hari aja. Yang ngirim lebih cepat nilainya beda, yang ngirim terakhir ya ada pengurangan nilainya, gitu aja. Karena kan biar kalian lebih termotivasi nih. Ini bulan Februari, Maret, April, Mei. Nggak lama lagi udah ke kelas 12 kalau naik kelas. Gitu. Udah ya, Ibu rasa kalau kalian udah ngerti, nanti simak di classroom. Ibu kasih tugas. Begitupun dengan yang ini, dengan yang materi ini untuk contoh. Kita ucapkan alhamdulillah, Audrey baru masuk. Sudah Zoom meeting ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah respon untuk mata pelajaran Ibu.
Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian masa kini dan masa akan datang. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.